Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Citawati dengan NIM D41200137 dari golongan A, Prodi Manajemen Agroindustri. Di sini saya mau mempresentasikan tentang wirausahawan sukses. Presentasi wirausahawan sukses di Indonesia yaitu menurut catatan Kementerian Koperasi dan Unit Kegiatan Menengah UKM 1,67% dan 3,10%. Menurut catatan tersebut, wirausahawan di Indonesia menjadi meningkat dikarenakan pada saat ini sedang terjadi wabah corona atau COVID-19 yang memberikan dampak pada perusahaan. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan. Banyak pegawai yang mengalami PHK massal dan memilih untuk menjadi wirausahawan. Dari sinilah mengapa wirausahawan di Indonesia menjadi naik. Apa sih yang dimaksud dengan wirausahawan? Wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha. Salah satu ciri wirausahawan adalah orang yang pandai atau mempunyai bakat untuk mengenali produk baru, mampu menentukan cara produksi yang baru, menyusun manajemen operasional untuk mengadakan produksi yang baru, memasarkan produk tersebut hingga mengatur modal untuk operasionalnya. Dengan kata lain, seseorang yang menjadi wirausaha harus bisa kreatif, harus bisa menghilangkan sifat pantang menyerah, dan berani untuk mengambil resiko yang tinggi. Tokoh wirausahawan sukses di Indonesia yang menurut saya adalah Nadiem Anwar Makarim. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi, pendidikan, karir, motivasi, siapa saja investor pada Gojek, alasan beliau mengundurkan diri dari Gojek, dan yang terakhir adalah kunci kesuksesan. Nadiem Makarim atau yang dikenal dengan Nadiem lahir di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1984 dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Ghazzi. Beliau adalah anak lelaki satu-satunya dari pengacara ternama keturunan Arab asal Pekalongan, Jawa Tengah. Ayahnya seorang intelektual atau lawyer dengan gelar Doktor Ilmu Hukum lulusan Harvard. Sementara ibunda Nadiem adalah anak dari Hamid Al-Ghazzi, salah satu pejuang aktivis kemerdekaan Indonesia. Nadiem juga mempunyai kakak yang berprofesi sebagai penulis naskah film terkenal, yaitu Raya Makarim. Pendidikan Nadiem Makarim tidak hanya di Indonesia, melainkan berpindah-pindah. SMA Nadiem yang pertama di Jakarta, lalu berpindah ke Singapura. Sehabis itu, setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2002, beliau mengambil jurusan Hukum Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian beliau mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Perjalanan karir Nadiem Anwar Makarim adalah yang pertama, bekerja di konsultan ternama di Jakarta selama 3 tahun. Yang kedua, co-founder Zalora. Yang ketiga, Chief Innovation Kartuku. Yang keempat, pendiri Gojek. Yang kelima, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Motivasi Nadiem Makarim mendirikan Gojek. Yang pertama, bermodal karena Nadiem sering menggunakan jasa ojek untuk pergi ke kantor. Dan pada saat mendirikan Gojek 2010, pada masa itu kemacetan di Jakarta juga sangatlah padat. Yang kedua, Nadiem sering sekali berinteraksi dengan tukang ojek di pangkalan.
Dari hasil riset kedua itulah yang mendapatkan beliau untuk membuat inovasi bagaimana orang bisa mudah memesan ojek melalui ponsel tanpa harus pergi ke pangkalan ojek. Nadiem Makarim juga pernah bilang, saya tidak betah kerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Usaha Nadiem untuk mendirikan Gojek tidaklah mudah. Kesulitan terbesarnya adalah meyakinkan ojek pangkalan untuk bergabung dengan perusahaannya yaitu Gojek. Karena kesibukan Nadiem yang sangatlah padat, perkembangan Gojek menjadi relatif stagnan selama beberapa tahun. Kondisi ini berubah sejak datangnya investor pada pertengahan 2014. Momen inilah yang membuat Nadiem memutuskan untuk fokus bekerja untuk membesarkan Gojek secara full-time. Dari situlah yang awalnya hanya ada 20 driver menjadi 4 juta driver, bahkan lebih. Investor yang ada di Gojek yaitu Rakuten pada tahun 2016, yang kedua ada Tencent Holdings pada tahun 2018, yang ketiga ada Google pada tahun 2018, yang keempat ada JD.com pada tahun 2018. Fitur-fitur yang ada di Gojek yaitu satu ada GoRide, yang kedua ada GoCar, yang ketiga ada GoFood, yang keempat ada GoBox, yang kelima ada GoSend, yang keenam ada GoShop, yang ketujuh ada GoPulsa, yang kedelapan ada GoClean, dan yang terakhir ada GoMart. Mundurnya Nadiem dari Gojek karena beliau ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pengumuman tersebut resmi disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 23 bulan 10 2019. Beliau memutuskan mundur dari posisi sebagai CEO Gojek yang telah memiliki evaluasi lebih dari 10 miliar. Jabatan Nadiem digantikan oleh Presiden Gojek Andre Solestio sebagai CEO dan co-founder Gojek yaitu Kelvin Alubi selaku koordinator CEO. Hingga Oktober 2018, Nadiem memiliki 4,8% dari keseluruhan saham yang dimiliki oleh Gojek. Di sini, Nadiem juga bakal berurusan dengan tantangan dalam pengembangan sumber daya alam dan manusia di Indonesia. Kunci kesuksesan menurut Nadiem Makarim yang pertama ada peka pada lingkungan sekitar, yang kedua sabar ketika merangkak karir, yang ketiga senang belajar, yang keempat memfokuskan diri pada solusi bukan janji, yang kelima cari peluang hingga ke lapangan, dan yang terakhir tidak mudah puas diri. Alasan saya tertarik atau mengidolakan beliau adalah di usia beliau yang masih sangat muda, beliau bisa menemukan sebuah ide bisnis yang menjanjikan. Ketangkasan dan kecekatan beliau untuk menemukan peluang bisnis sangatlah menginspirasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.